Kadang yang paling membuat hati pensiunan gelisah bukan karena uang belum ada, tetapi karena kabar yang datang setengah-setengah. Pagi hari ada yang bilang, Taspen sudah siap cairkan dana. Siang hari muncul pesan lain, tunggu tanggal 17 Mei, itu tanggal kritis. Malamnya, grup WhatsApp penuh dengan pertanyaan, rapel gaji pensiunan ASN jadi cair atau tidak? Bapak dan ibu pun mulai menghitung dalam hati. Kalau benar cair, uang itu mungkin bisa dipakai untuk obat, kebutuhan dapur, biaya kontrol kesehatan, atau membantu cucu. Tapi kalau ternyata belum, jangan-jangan rencana yang sudah disusun harus ditunda lagi. Inilah yang membuat kabar tentang Taspen dan rapel gaji pensiunan ASN terasa begitu sensitif. Ini bukan hanya tentang angka, ini tentang harapan orang tua yang sudah lama mengabdi, tentang ketenangan keluarga, dan tentang bagaimana sebuah tanggal bisa membuat jutaan pensiunan menunggu dengan napas tertahan. Tapi Pak, Bu, sebelum kita ikut terbawa suasana, mari kita bahas dengan tenang. Apa yang bisa dipahami dari kabar ini, apa yang masih perlu dikonfirmasi, dan apa yang wajib diwaspadai agar harapan tidak berubah menjadi kekecewaan atau bahkan penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, para purnabakti yang sudah menghabiskan puluhan tahun untuk mengabdi kepada negara, serta keluarga yang selalu mendampingi orang tua dalam urusan pensiun, taspen, rekening, dan informasi pencairan. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberikan kesehatan, hati yang kuat, pikiran yang tenang, dan rejeki yang cukup. Karena kami tahu, bagi pensiunan, kabar tentang kapel gaji bukan kabar kecil. Ini kabar yang bisa mengubah suasana hati satu rumah. Ada yang sudah menunggu untuk membayar kebutuhan mendesak. Ada yang ingin membeli obat yang sempat ditunda. Ada yang ingin menyisihkan untuk tabungan darurat. Ada pula yang berharap bisa sedikit membantu anak atau cucu tanpa harus mengganggu uang pensiun bulanan. Hari ini kita akan membahas judul yang sedang membuat banyak pensiunan bertanya-tanya. Taspen siap cairkan dana? 17 Mei jadi tanggal kritis rapel gaji pensiunan ASN. Pembahasan ini akan kita susun dengan bahasa yang sederhana dan hati-hati. Kita tidak akan membuat janji palsu. Kita tidak akan mengatakan sesuatu sudah pasti jika belum ada bukti yang jelas. Tetapi kita juga tidak akan mengabaikan kegelisahan Bapak dan Ibu. Kita akan bedah apa makna kabar ini, mengapa tanggal 17 Mei disebut penting, apa yang harus dicek, dan bagaimana agar pensiunan tetap aman dari kabar palsu. Pak, Bu, mengapa rapel gaji pensiunan ASN selalu menjadi perhatian besar? Karena rapel bukan sekedar tambahan uang. Bagi banyak pensiunan, rapel adalah harapan yang tertunda. Uang yang dianggap sebagai hak, tetapi belum tentu langsung terasa di tangan. Ketika kabar rapel muncul, pikiran mulai berjalan. Berapa kira-kira yang akan diterima? Kapan masuk rekening? Apakah semua pensiunan mendapat? Apakah melalui Taspen? Apakah harus datang ke bank? Apakah perlu memperbarui data? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, sangat wajar. Karena di usia pensiun, pendapatan tidak lagi sebebas dulu. Bapak dan Ibu tidak bisa begitu saja mengambil lembur, pindah pekerjaan, atau mencari tambahan besar dengan mudah. Sementara kebutuhan hidup tetap berjalan. Harga kebutuhan pokok tidak selalu menunggu. Obat tidak bisa ditunda terlalu lama. Tagihan tetap datang, dan keluarga kadang masih membutuhkan bantuan. Itulah sebabnya, satu kabar tentang rapel bisa membuat hati campur aduk. Ada harapan, ada cemas, ada rasa ingin percaya, tetapi juga ada takut kecewa. Terlebih ketika disebut tanggal 17 Mei sebagai tanggal kritis. Kata kritis sendiri membuat orang langsung waspada. Seolah-olah pada tanggal itu akan ada keputusan penting, proses penting, atau tanda yang menentukan apakah dana akan segera cair atau masih harus menunggu. Tapi disinilah yang mulai membuat banyak orang bingung. Tanggal kritis tidak selalu berarti tanggal pencairan serentak. Bisa saja itu berarti tanggal pemantauan, tanggal pembaruan informasi, tanggal batas administrasi, tanggal isu ramai dibahas, atau tanggal yang dipakai oleh banyak konten untuk menarik perhatian. Karena itu, Bapak dan Ibu harus berhati-hati membaca kalimat seperti ini. Jangan langsung menjual barang, jangan langsung berutang, jangan langsung menjanjikan uang kepada keluarga, dan jangan langsung menyerahkan data kepada siapapun hanya karena ada kabar, Taspen siap cairkan dana. Masalahnya bukan cuma soal dana masuk atau belum. Masalahnya adalah bagaimana pensiunan menjaga ketenangan, menjaga data pribadi, dan tetap menunggu dengan cara yang benar. Karena dalam momen seperti ini, ada dua pihak yang bergerak cepat. Pertama, pensiunan yang berharap mendapat kepastian. Kedua, penipu yang ingin memanfaatkan harapan itu. Supaya lebih jelas, mari kita pahami dulu konteksnya. Rapel gaji biasanya dipahami sebagai pembayaran selisih yang muncul ketika ada perubahan hak keuangan yang berlaku pada periode tertentu, tetapi pembayarannya belum diterima pada saat itu juga. Dalam kehidupan pensiunan ASN, istilah rapel sering membuat perhatian meningkat karena menyangkut selisih pembayaran yang ditunggu-tunggu. Taspen sendiri dikenal oleh banyak pensiunan sebagai lembaga yang berhubungan dengan pembayaran pensiun dan layanan peserta. Karena itu, ketika ada kabar Taspen siap cairkan dana, wajar jika Bapak dan Ibu langsung memperhatikan
dipastikan. Tetapi perlu dipahami, siap tidak selalu sama dengan sudah cair. Diproses tidak selalu sama dengan sudah masuk rekening. Dibahas tidak selalu sama dengan sudah dibayarkan. Inilah perbedaan yang harus kita pegang agar tidak salah paham. Kalau sebuah dana benar-benar akan dicairkan, biasanya ada alur, ada dasar kebijakan, ada anggaran, ada data penerima, ada verifikasi, ada mekanisme pembayaran, ada penyaluran melalui bank atau kanal tertentu. Ada juga kemungkinan proses bertahap. Jadi, meskipun kabar kesiapan terdengar menggembirakan, Bapak dan Ibu tetap perlu menunggu informasi resmi dan mengecek melalui jalur yang benar. Lalu mengapa tanggal 17 Mei disebut tanggal kritis? Dalam konteks judul ini, kita bisa memahaminya sebagai tanggal yang menjadi perhatian besar masyarakat pensiunan. Mungkin karena banyak orang menunggu pembaruan, mungkin karena ada ekspektasi terhadap proses tertentu, mungkin karena informasi yang beredar menjadikan tanggal itu sebagai penanda. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh mengubah kata tanggal kritis menjadi klaim pasti bahwa semua rekening akan terisi pada hari itu. Yang sudah bisa dipahami adalah, kabar rapel gaji pensiunan ASN sedang menjadi perhatian. Yang harus terus diverifikasi adalah, apakah ada pengumuman resmi terbaru, siapa saja yang berhak, kapan mekanisme pembayaran dilakukan, dan apakah dana benar-benar sudah masuk ke rekening masing-masing. Jadi, posisi yang paling aman adalah berharap dengan tenang, tetapi tetap memeriksa dengan teliti. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Kita pecah satu persatu agar Bapak dan Ibu tidak bingung. Pertama, apa arti Taspen siap cairkan dana? Kalimat ini terdengar melegakan, tetapi harus dibaca dengan hati-hati. Siap bisa berarti secara sistem sedang dipersiapkan. Siap bisa berarti data sedang ditata. Siap bisa berarti proses administrasi mendekati tahap akhir. Tetapi siap belum tentu berarti semua dana sudah masuk ke rekening. Karena itu, jangan hanya melihat kata siap. Lihat juga sumbernya, konteksnya, dan apakah ada keterangan resmi yang menjelaskan jadwal serta mekanisme. Kedua, apa arti tanggal kritis? Dalam bahasa media, tanggal kritis sering digunakan untuk menandai momen penting. Tetapi bagi pensiunan, tanggal seperti ini bisa membawa tekanan batin. Bapak dan Ibu mungkin mulai mengecek rekening berkali-kali, mulai bertanya ke teman, mulai membuka grup, mulai khawatir kalau belum ada saldo masuk. Padahal, jika memang ada proses pencairan, tidak selalu semua rekening menerima di waktu yang sama. Ada perbedaan bank, data, wilayah, dan proses teknis. Jadi tanggal kritis sebaiknya dipahami sebagai tanggal untuk waspada informasi, bukan alasan untuk panik. Ketiga, siapa yang mungkin menjadi perhatian dalam rapel gaji pensiunan ASN? Secara umum, rapel berkaitan dengan penerima yang memiliki hak berdasarkan ketentuan tertentu. Tetapi tidak semua orang bisa disamaratakan. Ada pensiunan PNS, ada pensiunan janda atau duda, ada penerima pensiun ahli waris, ada kondisi data berbeda, ada status rekening berbeda. Karena itu, jika nanti ada rincian nominal beredar, jangan langsung menyamakan diri dengan orang lain. Nominal bisa berbeda karena dasar pensiun, masa kerja, golongan terakhir, status penerima, dan ketentuan yang berlaku. Keempat, mengapa nominal rapel bisa membingungkan? Karena banyak orang menghitung sendiri berdasarkan perkiraan. Misalnya, seseorang mendengar ada selisih tertentu per bulan, lalu mengalihkan dengan beberapa bulan, lalu menganggap itulah angka pasti yang akan diterima. Padahal dalam pembayaran resmi, perhitungan bisa mengikuti aturan yang lebih rinci. Ada komponen yang masuk, ada komponen yang tidak, ada pajak atau potongan tertentu jika berlaku, ada penyesuaian data. Jadi kalau kita membuat simulasi, harus disebut simulasi. Misalnya, jika seseorang memperkirakan selisih sekian rupiah selama beberapa bulan, itu hanya contoh cara memahami, bukan angka resmi untuk semua pensiunan. Kelima, bagaimana jika ada pensiunan yang sudah menerima informasi dari teman? Ini sering terjadi. Satu orang berkata, saya dengar sudah siap. Yang lain berkata, saya dengar tanggal 17 cair. Ada yang berkata, di daerah saya sudah ada kabar. Informasi dari teman boleh didengar, tetapi jangan dijadikan satu-satunya pegangan. Karena pengalaman satu orang tidak otomatis mewakili semua. Yang harus menjadi rujukan adalah pengumuman resmi, rekening masing-masing, dan kanal layanan yang benar. Keenam, apa yang harus dilakukan jika pada tanggal 17 Mei belum ada dana masuk? Jawabannya, jangan panik. Jangan langsung menyimpulkan bahwa Bapak dan Ibu tidak termasuk penerima. Jangan langsung percaya orang yang menawarkan bantuan. Cek informasi resmi. Cek rekening dengan cara aman. Jika memang ada pengumuman pencairan dan Bapak Ibu merasa ada kendala, hubungi layanan resmi atau datang ke kantor terkait dengan membawa dokumen yang diperlukan. Jangan menyebarkan data pribadi di grup. Ketujuh, bagaimana dengan rekening pensiunan? Ini bagian yang sangat penting. Banyak hambatan pembayaran bukan karena hak hilang, tetapi karena data atau rekening bermasalah.
rekening tidak aktif, nama tidak cocok, kartu ATM rusak, buku tabungan hilang, atau nomor HP tidak aktif bisa membuat proses terasa rumit. Maka sebelum terlalu fokus pada tanggal, pastikan dulu rekening Bapak dan Ibu aman. Jika ada keraguan, tanyakan ke bank penyalur atau keluarga terpercaya. Kedelapan, bagaimana peran keluarga? Anak-anak dan cucu harus memahami bahwa orang tua yang sering bertanya tentang rapel bukan berarti tidak sabar tanpa alasan. Mereka bertanya karena uang itu mungkin sudah direncanakan untuk kebutuhan penting. Jangan menjawab dengan kasar. Jangan berkata, nanti juga cair sendiri dengan nada meremehkan. Bantu cek informasi. Bantu memastikan apakah kabar itu resmi. Bantu menjaga agar orang tua tidak klik link palsu. Kesembilan, bagaimana membaca kabar siap cair secara sehat? Anggaplah kabar itu sebagai sinyal untuk bersiap, bukan alasan untuk mengambil keputusan besar. Bersiap artinya cek rekening, cek dokumen, cek kanal resmi, dan siapkan hati. Bukan berarti langsung membuat utang baru, langsung belanja besar, atau langsung menjanjikan uang kepada orang lain. Dana yang belum masuk sebaiknya belum dipakai dalam rencana yang mengikat. Kesepuluh, apa yang paling penting dalam menunggu rapel? Ketenangan. Karena uang yang ditunggu memang penting, tetapi keselamatan data dan keputusan keuangan jauh lebih penting. Jangan sampai Bapak dan Ibu kehilangan lebih banyak karena tergesa-gesa. Jangan sampai rapel yang seharusnya menjadi kabar baik, berubah menjadi pintu masalah baru. Sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Bagian ini harus didengar baik-baik, terutama oleh Bapak dan Ibu yang sering menerima pesan dari grup WhatsApp. Rumor pertama, tanggal 17 Mei, semua pensiunan ASN pasti menerima rapel. Ini perlu hati-hati. Jika belum ada pengumuman resmi yang jelas, jangan menganggap semua rekening akan terisi serentak. Bisa saja tanggal itu hanya menjadi penanda perhatian publik atau momen pembaruan informasi. Rumor kedua, yang belum menerima berarti datanya bermasalah. Belum tentu. Pembayaran bisa bertahap, bank bisa berbeda, sistem bisa memproses tidak bersamaan. Jangan langsung panik hanya karena teman sudah menerima kabar atau saldo. Rumor ketiga, harus daftar ulang lewat link agar rapel masuk. Ini sangat berbahaya. Jangan klik link yang tidak jelas. Jangan mengisi NIK, nomor rekening, foto KTP, nomor kartu keluarga, nama ibu kandung, PIN, password, atau kode OTP di halaman yang tidak resmi. Penipu sering membuat tampilan seolah-olah resmi, lengkap dengan logo dan bahasa yang meyakinkan. Rumor keempat, ada petugas yang bisa mempercepat pencairan dengan biaya administrasi. Jangan percaya, hak pensiunan tidak seharusnya dipercepat melalui orang pribadi yang meminta uang. Jika ada kendala, gunakan jalur resmi. Jangan transfer kepada nomor pribadi. Jangan menyerahkan dokumen kepada orang yang tidak jelas identitasnya. Rumor kelima, nominal rapel semua orang sama. Ini juga tidak tepat. Nominal bisa berbeda sesuai status, data, golongan, masa kerja, jenis pensiun, dan ketentuan yang berlaku. Jangan merasa langsung dirugikan hanya karena nominal orang lain berbeda. Jika ada kejanggalan, tanyakan melalui kanal resmi. Fakta yang lebih aman untuk dipegang adalah ini. Kabar tentang rapel harus diverifikasi. Tanggal harus dilihat bersama sumbernya. Nominal harus dipahami sesuai data masing-masing. Rekening harus dicek dengan aman. Dan data pribadi harus dijaga seperti menjaga uang itu sendiri. Dan justru di titik inilah kita harus berhenti sejenak. Dalam masa menunggu pencairan, penipu biasanya bergerak lebih cepat daripada pengumuman resmi. Mereka tahu pensiunan sedang berharap. Mereka tahu banyak orang tua tidak terbiasa memeriksa link. Mereka tahu kata taspen, rapel, dan cair bisa membuat orang langsung percaya. Maka Bapak dan Ibu harus lebih kuat dari rasa terburu-buru. Jangan klik dulu, jangan kirim data dulu, jangan transfer dulu, cek dulu. Pak, Bu, mari kita bicara dari hati. Bagi orang yang masih muda dan penghasilannya masih berjalan luas, rapel mungkin terdengar seperti bonus biasa. Tetapi bagi pensiunan, rapel bisa terasa seperti napas tambahan. Bukan untuk bermewah-mewah, seringkali hanya untuk menutup kebutuhan yang selama ini ditahan. Ada bapak pensiunan yang menunda membeli kacamata baru karena merasa yang lama masih bisa dipakai, padahal matanya sudah sering lelah. Ada ibu pensiunan yang mengurangi belanja pribadi agar tetap bisa memberi uang kecil kepada cucu. Ada pasangan lansia yang menghitung ulang biaya obat setiap bulan. Ada yang ingin memperbaiki atap bocor sebelum musim hujan. Ada yang ingin membayar utang kecil di warung agar hati lebih tenang. Inilah wajah nyata di balik kata rapel. Ia bukan sekadar istilah administrasi. Ia adalah harapan yang menempel pada kebutuhan sehari-hari. Ia adalah perasaan bahwa pengabdian panjang masih diperhatikan. Ia adalah keyakinan bahwa masa pensiun tidak boleh dibiarkan berjalan sendirian tanpa kepastian. Bapak dan Ibu dulu mungkin pernah bekerja bertahun-tahun tanpa banyak bicara. Datang pagi, pulang sore, menjalankan tugas, melayani masyarakat, menjaga berkas, mengajar anak-anak, mengurus administrasi, berdiri di lapangan, atau menjalankan amanah negara dengan disiplin. Sekarang ketika usia sudah lebih tenang, wajar jika Bapak dan Ibu berharap hak-hak yang berkaitan dengan pensiun diproses dengan jelas. Namun harapan itu harus dijaga.
Jangan sampai orang yang sudah mengabdi puluhan tahun justru dibuat bingung oleh informasi yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai orang tua yang hidup sederhana menjadi korban link palsu. Jangan sampai pensiunan yang menunggu haknya malah kehilangan uang karena percaya biaya administrasi palsu. Kepada keluarga, dengarkan orang tua ketika mereka bertanya. Jangan menertawakan kekhawatiran mereka. Jangan mengatakan, "Ah, itu cuma uang rapel," karena bagi mereka itu mungkin sudah direncanakan untuk sesuatu yang penting. Jawablah dengan lembut. Katakan, "Nanti kita cek bersama. Kita lihat sumber resmi." Jangan klik link sembarangan. Kalimat sederhana seperti itu bisa membuat hati orang tua jauh lebih tenang. Sekarang, apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu mulai hari ini? Pertama, pantau informasi resmi. Jangan hanya mengandalkan judul video, potongan pesan, atau kabar grup. Cari informasi dari kanal resmi Taspen, pemerintah, bank penyalur, atau sumber berita yang benar-benar kredibel. Jika ada pengumuman resmi, perhatikan detailnya. Siapa penerima, kapan prosesnya, bagaimana mekanismenya, dan apa syarat administrasinya jika ada. Kedua, cek rekening dengan aman. Jika Bapak dan Ibu biasa menggunakan ATM, lakukan dengan hati-hati. Jangan meminta bantuan orang asing. Tutup tangan saat memasukkan PIN. Jika menggunakan mobile banking, pastikan dibantu keluarga yang sangat dipercaya. Jangan membagikan foto saldo ke media sosial atau grup. Ketiga, pastikan rekening aktif dan data cocok. Nama di rekening, identitas, dan data pensiun sebaiknya sesuai. Jika ada masalah kartu ATM, rekening lama tidak aktif, atau data berubah, tanyakan langsung ke bank resmi atau layanan resmi terkait. Jangan menunggu sampai kabar pencairan benar-benar ramai baru memperbaiki data. Keempat, siapkan dokumen penting, KTP, kartu pensiun, buku tabungan, kartu keluarga, dan dokumen pendukung sebaiknya disimpan dalam satu map. Untuk lansia, ini sangat membantu agar tidak bingung jika sewaktu-waktu perlu verifikasi. Kelima, jangan membuat utang berdasarkan kabar yang belum pasti. Ini penting sekali. Jika dana belum masuk rekening, jangan menjadikannya dasar untuk meminjam uang, membeli barang mahal, atau membuat janji pembayaran. Tunggu sampai benar-benar ada dana. Harapan boleh, tetapi keputusan harus menunggu kepastian. Keenam, jangan klik link cek rapel yang tidak jelas. Jika ada pesan bertuliskan, cek nama penerima rapel di sini. Berhenti dulu. Periksa sumbernya. Kalau meminta data sensitif, jangan isi. Jika ragu, tanyakan kepada anak, keluarga, atau kanal resmi. Ketujuh, waspadai kata-kata mendesak. Penipu sering memakai kalimat seperti, hari terakhir, wajib sekarang, jika tidak daftar dana hangus, atau segera kirim data agar diproses. Kalimat yang membuat panik harus dicurigai. Informasi resmi biasanya tidak meminta data sensitif melalui link sembarangan. Kedelapan, jika dana benar-benar masuk, gunakan dengan bijak. Buat daftar prioritas. Kebutuhan kesehatan, kebutuhan pokok, tagihan penting, dan tabungan darurat sebaiknya didahulukan. Boleh berbagi kepada anak dan cucu, tetapi jangan sampai seluruh dana habis tanpa rencana. Kesembilan, simpan bukti transaksi. Jika ada dana masuk, catat tanggal dan jumlahnya untuk arsip pribadi. Tetapi jangan memamerkan bukti saldo. Keamanan lebih penting daripada menunjukkan kabar baik kepada banyak orang. Kesepuluh, tetap tenang. Panik tidak mempercepat pencairan. Yang membantu adalah data rapi, rekening aktif, informasi resmi, dan keluarga yang mendampingi. Pak, Bu, kabar Taspen siap cairkan dana, dan 17 Mei jadi tanggal kritis lapel gaji pensiunan ASN, memang pantas diperhatikan. Tetapi mari kita sikapi dengan cara yang benar. Jangan terlalu cepat percaya, tetapi jangan juga menutup mata. Jangan panik, tetapi tetap bersiap. Jangan asal menyebarkan kabar, tetapi cek sumbernya. Jangan tergoda janji cepat, tetapi ikuti jalur resmi. Jika rapel memang menjadi hak Bapak dan Ibu, maka yang perlu dilakukan adalah memastikan data dan rekening siap. Jika proses masih menunggu, maka yang perlu dijaga adalah ketenangan. Jika ada kabar baru, yang perlu diperiksa adalah sumbernya. Dan jika ada orang meminta data pribadi atau uang administrasi, yang perlu dilakukan adalah menjauh. Bapak dan Ibu pensiunan sudah cukup lama mengabdi. Masa tua Bapak dan Ibu seharusnya dipenuhi rasa hormat, bukan kebingungan. Hak keuangan pensiunan harus dibicarakan dengan jujur, hati-hati, dan manusiawi. Karena di balik setiap dana yang ditunggu, ada kebutuhan nyata. Ada obat, ada dapur, ada cucu, ada rumah, ada rasa aman. Untuk keluarga, dampingi orang tua. Jangan biarkan mereka menghadapi kabar rumit sendirian. Satu panggilan telepon, satu bantuan mengecek informasi, satu peringatan untuk tidak klik link palsu, bisa menyelamatkan mereka dari masalah besar. Sebagai penutup, mari kita pegang satu pertanyaan. Ketika tanggal 17 Mei disebut sebagai tanggal kritis, apakah kita akan menunggu dengan panik atau menunggu dengan siap, tenang, dan terlindungi? Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, kelancaran jika memang sudah menjadi hak, dan perlindungan dari segala bentuk hoaks serta penipuan. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu dahulukan informasi resmi sebelum mengambil keputusan.